Makassar, sebuah kota yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Kota yang diklaim sebagai kota terbesar di kawasan Indonesia bagian timur. Kota yang menjadi saksi dari peradaban termaju di semenanjung Indonesia bagian timur. Sebuah kota yang punya banyak keunikan dengan sejarahnya yang panjang. Mengapa Makassar berganti nama menjadi Ujung Pandang? Apa penyebabnya? Dan mengapa nama Ujung Pandang kembali diganti menjadi Makassar? Bagaimana kisahnya? Dan bagaimana sejarahnya? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ke channel ini, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. 31 Agustus 1971 menjadi hari di mana nama Makassar tak lagi dipakai untuk nama kota itu. Kota itu telah resmi diganti namanya oleh pemerintah Orde Baru menjadi Ujung Pandang. Meski baru diresmikan di tahun 1971, nama Ujung Pandang sudah santer terdengar sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap bahwa nama Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal kota Makassar kala itu telah dihuni oleh orang-orang dari berbagai suku dan etnis yang berbeda-beda. Kota Makassar telah menjadi kota multibudaya. Agar nama Makassar tidak terkesan diskriminatif, maka nama kota itu beralih menjadi Ujung Pandang. Nama Ujung Pandang sendiri berasal dari salah satu kampung yang ada di Makassar. Kata Ujung Pandang berasal dari sebuah benteng milik kerajaan Goa yang memang bernama Ujung Pandang. Benteng Ujung Pandang didirikan pada tahun 1545 oleh Raja Goa kala itu, Tuni Palangga. Diubahnya nama Makassar menjadi Ujung Pandang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat asli Makassar. Mereka merasa daerahnya telah diambil alih. Mereka merasa telah kehilangan rumah mereka sendiri. Bagi suku Mangkasara, nama Makassar telah mendarat daging di tubuh mereka. Nama Makassar tidak hanya melambangkan kota mereka saja. Ada sejarah dan peristiwa panjang di balik nama Makassar tersebut. Terlalu sia-sia rasanya jika menggantinya dengan nama Ujung Pandang. Makassar adalah sejarah. Makassar adalah kisah. Makassar adalah budaya. Itulah kalimat yang merepresentasikan kegundahan masyarakat Ujung Pandang kala itu. 13 Oktober 1998, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yang notabene adalah presiden yang berasal dari Sulawesi Selatan. Beliau memutuskan untuk mengganti kembali nama Ujung Pandang menjadi Makassar. Pergantian nama ini tentu saja mendapat dukungan dari masyarakat dan anggota DPRD setempat. Alhasil, nama Ujung Pandang pun kembali diubah menjadi Makassar. Apabila kita merujuk kepada sejarah, maka kita akan mendapati beberapa peristiwa yang berkaitan langsung dengan penamaan kota Makassar. Salah satunya dari buku yang berjudul Asal-Usul Kota di Indonesia Tempo Doloe. Di dalam buku tersebut diceritakan pula asal-usul nama kota Makassar. Nah, apabila kita merujuk secara etimologi, kata Makassar sendiri berasal dari kata Mangkasarak, yang artinya mulia dan jujur. Selain itu, terdapat pula versi lain mengenai penamaan kota Makassar ini. Konon kabarnya, penamaan kota Makassar ini berasal dari sebuah peristiwa yang dianggap sebagai peristiwa yang sangat sakral. Pada suatu pagi di tahun 1605, di tepi pantai Tallo, Baginda Raja Tallo ke-6 kedatangan seorang lelaki yang berjubah putih dan bersurban hijau. Diceritakan bahwa pria tersebut memiliki wajah yang tampak teduh dan memancarkan cahaya.
Pria itu kemudian berjabat tangan dengan baginda raja. Di telapak tangannya terdapat tulisan 2 kalimat syahadat. Baginda Raja Tallo kala itu mempercayai bahwa sosok pria berjubah putih dan bersurban hijau itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan dari cerita tersebutlah kemudian yang dipercayai sebagai salah satu jejak sejarah asal-usul nama kota Makassar, yang kemudian dari peristiwa tersebutlah kemudian dicetuskan sebuah nama yaitu Makassar, yang diambil dari kata Akasaraki Nabiya, yang artinya Nabi telah menampakkan dirinya. Meskipun dalam kiprahnya kota Makassar sempat berganti nama menjadi Ujung Pandang, namun pada akhirnya bisa berganti nama kembali menjadi Makassar dan terus bertahan hingga saat ini, bahkan sampai kapanpun. Makassar telah berkembang dengan sangat pesat. Makassar kini menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia dalam segi kemajuan peradabannya. Inilah dia 5 fakta unik dari Masjid 99 Kubah di kota Makassar. Nomor 1. Dibangun di atas lautan. Masjid 99 Kubah di Makassar ini ternyata dibangun di atas proyek reklamasi pantai Center Point of Indonesia. Pembangunan masjid ini memakan waktu beberapa tahun, di mana awal pembangunannya masjid ini dibangun pada era kepemimpinan Gubernur Syahrul Yassin Limpo yang saat ini telah menjadi Menteri Pertanian. Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 2017 yang lalu. Jadi, masjid ini dasarnya adalah masjid yang dibangun di atas lautan yang ditimbun dan kemudian digunakan untuk membangun masjid ini. Tahukah kalian kalau masjid ini mampu menampung kurang lebih sebanyak 13.075 jamaah? Jumlah ini tentunya sangat luar biasa. Masjid ini terdiri dari 2 lantai, dan masjid ini pertama kali diresmikan pada tanggal 12 Maret tahun 2022 kemarin. Tahukah kalian kalau masjid ini memakan biaya pembangunan hingga mencapai 45 miliar rupiah? Wow, jumlah yang fantastis tentunya. Nomor 2. Makna dari 99 kubah. Masjid 99 kubah ini memiliki jumlah kubah sebanyak 99 buah, sama seperti namanya. Nah, kubah tersebut dibuat dengan bentuk yang kecil dan dibuat mengelilingi bangunan utama masjid tersebut. Tahukah kalian kalau makna di balik 99 kubah tersebut diambil dari jumlah Asmaul Husna, yakni nama-nama Allah yang jumlahnya juga sama, yakni 99. Dan sebagai tambahan, kita juga bisa menyaksikan kaligrafi Asmaul Husna yang terdapat di bawah masing-masing kubah apabila kita melihatnya dari dalam masjid. Jadi apabila kita masuk ke dalam masjid dan kita melihat ke atas, maka kita akan menyaksikan tulisan Asmaul Husna, tulisan kaligrafi Asmaul Husna yang tertulis di masing-masing kubahnya. Jadi desainnya pun juga terlihat unik dari dalamnya tentunya. Bukan hanya dari luar saja, tapi di dalamnya pun juga punya desain yang sangat unik. Nomor 3. Filosofi Hablum Minallah dan Hablum Minan Nas. Tahukah kalian bahwa Masjid 99 kubah ini tidak mengandalkan keindahan desainnya saja, melainkan juga kaya akan filosofi yang mendalam di balik bangunannya. Apabila kita memasuki masjid tersebut, maka kita akan menjumpai sebuah menara setinggi 90 meter. Menara ini melambangkan Hablum Minallah yang dapat diartikan sebagai hubungan kepada Tuhan. Jadi, tiang yang tinggi digambarkan sebagai seorang hamba yang lurus bertakwa kepada Tuhan yang maha tinggi dan maha segala-galanya. Selain itu, pelataran masjid yang luas juga menjadi simbol dari Hablum Minan Nas, yakni hubungan dengan sesama manusia. Di pelataran masjid ini, kita bisa berinteraksi, bercengkrama dengan sesama jamaah yang ada di masjid ini, sehingga kita bisa menjalin hubungan dan kedekatan sebagai sesama manusia. Bagaimana? Luar biasa sekali, bukan? Nomor 4. Di balik pembangunannya.
Di awal tadi, saya sudah menyebutkan bahwa masjid ini dibangun pada tahun 2017 dan diresmikan pada tahun 2022. Beberapa dari kalian mungkin menganggap bahwa diperlukan waktu selama 5 tahun untuk membangun masjid megah tersebut. Namun nyatanya tidak seperti itu. Masjid ini sempat berhenti pembangunannya di tahun 2019 hingga tahun 2020 kemarin. Hal ini terjadi karena tidak adanya dana APBD khusus yang diberikan untuk proyek pembangunan masjid ini. Alhasil, masjid ini terpaksa tersendat pembangunannya. Dan barulah di tahun 2021 kemarin, pembangunan masjid ini kembali dilanjutkan. Dan kemudian selesai pada tahun 2022, di tahun ini, di bulan Maret. Jadi kayak sebelum masuk bulan puasa itu masjidnya sudah selesai. Nah, apabila tidak ada hambatan masalah anggaran, maka dapat dipastikan masjid ini bisa selesai dibangun lebih cepat. Nomor 5. Masjid terunik. Tahukah kalian kalau Masjid 99 Kuba di Makassar ini termasuk ke dalam salah satu masjid paling unik yang ada di dunia? Lebih tepatnya berada di urutan ke-33. Masjid ini masuk bersama dengan masjid-masjid ternama lainnya di Indonesia, seperti Masjid Serambi Mekah di Aceh dan juga Masjid Istiqlal di Jakarta. Wow, menarik sekali bukan? Letak keunikannya ini tentu saja terdapat pada jumlah kubahnya yang mencapai 99 buah. Inilah dia alasan mengapa Makassar disebut sebagai kota Daeng. Makassar sendiri adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar sendiri juga mempunyai beberapa julukan. Beberapa di antaranya adalah Kota Angin Mamiri dan juga Kota Daeng. Nah, kali ini kita akan fokus membahas tentang julukan Kota Daeng. Kira-kira, mengapa Makassar dijuluki sebagai Kota Daeng? Lagi pula, apa makna kata Daeng itu sendiri? Dalam kebudayaan suku Makassar sendiri, kata Daeng merupakan salah satu hasil dari produk budaya yang memiliki makna yang cukup beragam. Dalam sejarahnya, kata Daeng sendiri adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang dihormati atau dihargai. Daeng dapat dimaknai sebagai nama julukan yang diberikan terhadap seseorang yang memiliki ciri khas atau kelebihan dan prestasi dalam hal kehidupan sosial di masyarakat. Selain itu, kata Daeng juga diberikan kepada seorang bangsawan, orang-orang yang berpengaruh dan dihormati, serta orang yang dituakan. Selain itu, kata Daeng juga dapat bermakna doa yang diberikan oleh kedua orang tua kepada anaknya, agar nantinya anak tersebut dapat menjadi orang besar yang baik dan juga dihormati. Sayangnya, di zaman sekarang ini, kata Daeng telah mengalami perluasan pada penggunaannya, alias kata Daeng sekarang tidak lagi ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, melainkan nyaris sebagian besar orang dapat dipanggil dengan sebutan Daeng di zaman sekarang ini. Meski demikian, umumnya kata Daeng memang dijadikan sebagai kata panggilan kepada orang yang lebih tua. Dengan maraknya penggunaan kata Daeng inilah yang menjadikan banyak orang memberikan julukan Kota Daeng kepada Makassar. Karena seringnya kita mendengar orang di Makassar yang apabila berbicara selalu menggunakan kata Daeng. Jadi, julukan Daeng itu sendiri sebenarnya lahir dari kebiasaan orang Makassar yang selalu memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Daeng. Kata Daeng saat ini telah lumrah digunakan oleh siapa saja. Dulunya, kata Daeng hanya boleh disematkan kepada orang-orang tertentu saja. Namun saat ini hal itu sudah tidak berlaku lagi. Memang, kita seringkali mendengar istilah Bugis Makassar. Sebuah istilah yang seolah menyatakan bahwa Bugis adalah Makassar dan Makassar adalah Bugis. Istilah ini kerap kali dijadikan tagline oleh orang-orang, baik di dalam maupun di luar Sulawesi Selatan. Padahal, kalau kita mau telusuri lebih lanjut, Bugis dan Makassar itu tidaklah sama. Keduanya adalah dua suku yang berbeda. Baik Bugis atau Makassar sendiri punya budayanya masing-masing. Saya sendiri sudah pernah membuat video tentang perbedaan antara suku Bugis dan Makassar. Jadi kalau teman-teman penasaran, bisa tonton di video tersebut. Akan saya taruh di bagian akhir video ini. Lalu, apa yang membuat suku Bugis dan Makassar sering disandingkan? Jawabannya adalah karena kedua suku tersebut punya sejarah panjang yang saling berkaitan satu sama lain.
Baik suku Bugis maupun suku Makassar, atau biasa juga disebut dengan Mangkasara, adalah dua suku yang sudah sangat lama mendiami Sulawesi Selatan. Selama kedua suku ini hidup berdampingan, ada banyak sekali pertukaran budaya yang terjadi di antara kedua suku ini, entah melalui interaksi, perdagangan, ataupun perkawinan. Belum lagi, baik suku Bugis dan Makassar sama-sama punya karakteristik sebagai suku yang gemar berdagang, merantau, dan berlayar. Kita bisa menemukan beberapa tempat di dunia ini yang memiliki nama Bugis pada tempatnya. Misalnya, Kampung Bugis atau Bugis Street di Singapura, suku Bugis yang ada di Malaysia, ataupun kelompok suku Bugis yang ada di Kalimantan. Sedangkan, kita juga sering menjumpai jejak peninggalan suku Makassar di berbagai tempat di belahan dunia. Salah satunya ada di Cape Town di Afrika Selatan. Dengan sejarah panjang yang mengaitkan suku Bugis dan Makassar ini, maka tak ayal membuat kedua suku ini sering disandingkan sebagai satu buah suku yang sama. Di masa sekarang ini, suku bukanlah penghalang bagi seseorang untuk tinggal di tempat lain. Kita sudah sangat wajar apabila melihat ada orang Bugis yang tinggal di daerah Makassar, Goa, dan sekitarnya. Dan tentu bukan hal yang langka di masa sekarang ini apabila kita juga sering menjumpai orang dari suku Makassar yang tinggal di daerah yang mayoritas dihuni oleh suku Bugis. Dengan banyaknya transmigrasi di masyarakat ini, tak ayal menjadikan suku Bugis dan Makassar jadi tercampur aduk. Dan inilah yang kemudian melahirkan sebuah budaya baru yang memiliki unsur Bugis maupun Makassar di dalamnya. Dari sinilah kemudian orang-orang mulai menyebut istilah Bugis Makassar. Kita ketahui bersama bahwa Bugis adalah nama suku. Namun, tidak ada tempat di Sulawesi yang namanya Bugis. Tidak ada yang namanya Kabupaten Bugis atau Kota Bugis. Di satu sisi, kita tahu bahwa Makassar selain merupakan nama suku, juga merupakan nama kota. Mungkin berangkat dari sinilah kemudian orang-orang salah kaprah dan mengira bahwa kotanya adalah Makassar dan sukunya adalah Bugis. Orang-orang mengira kalau Makassar itu adalah nama kota dan bukan nama suku, dan Bugis adalah nama suku dan tidak ada nama kotanya. Masyarakat luar kadang suka memukul rata dan menyamaratakan semua penduduk di Sulawesi Selatan dengan satu suku yang paling identik. Maka tak heran, suku Bugis sebagai suku yang paling banyak menghuni Sulawesi Selatan pun seolah menjadi suku dari setiap orang di Sulawesi Selatan, termasuk di Makassar. Padahal tentu kenyataannya berbeda. Suku Bugis, ya suku Bugis. Dan memang ada kota yang namanya Makassar. Namun, nama Makassar juga merepresentasikan nama sebuah suku. Lagian, di Sulawesi Selatan juga ada suku-suku lain, seperti suku Toraja, Mandar, dan sebagainya. Suku Bugis dan Makassar adalah dua istilah yang berbeda. Ada yang namanya suku Bugis dan ada yang namanya suku Makassar. Keduanya punya budaya, adat, dan bahkan bahasa daerah yang berbeda. Jadi, memang tidak bisa kita samakan. Meski begitu, adanya percampuran kebudayaan di antara kedua suku ini membuat banyak orang salah kaprah dan menganggap bahwa Makassar adalah Bugis dan Bugis adalah Makassar. Meski begitu, kenyataannya memang kedua suku ini sudah bercampur-campur kebudayaannya satu sama lain. Jadi sudah sangat wajar kalau ada orang yang sukunya itu sebagian dari suku Bugis dan sebagian lagi dari Makassar, Toraja, Jawa, dan lain-lain sebagainya, campuran. Sehingga istilah Bugis Makassar ini sebenarnya juga cocok untuk disematkan kepada orang yang berasal dari keturunan Bugis maupun Makassar. Jadi memang ada orang yang sukunya itu sebagian dari Bugis dan Makassar, jadi agak cocok disebutkan kepada orang-orang seperti itu. Suku Makassar merupakan salah satu etnis yang berada di bagian selatan Pulau Sulawesi. Sama halnya dengan suku Bugis, suku Makassar pun juga dikenal sebagai suku yang ahli dalam berlayar. Maka tak heran apabila suku Makassar adalah suku yang gemar dalam merantau dan melakukan pelayaran ke berbagai daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Salah satu bukti pelayaran suku Makassar dapat kita temui di Afrika Selatan, di mana di sana terdapat sebuah daerah yang bernama Makassar. Banyak orang yang berpendapat bahwa kebanyakan penduduk Makassar di Afrika Selatan itu merupakan keturunan campuran antara penduduk asli di sana dengan orang-orang Makassar. Demikian hebatnya suku ini hingga bisa melintasi lautan di zaman di mana transportasi belumlah secanggih sekarang ini. Suku Makassar sendiri juga pernah berjaya di lautan.
Terbukti ketika suku ini berhasil membentuk kerajaan Goa dan berhasil mengklaim wilayah kerajaan yang sangatlah luas. Selain itu, kerajaan Goa kala itu juga dikenal sebagai kerajaan yang sangat kuat pada armada angkatan lautnya. Kerajaan Goa kala itu pun juga berhasil menjalin kerjasama dengan kerajaan Bali, Banten, dan bahkan menjalin kerjasama dengan Portugis kala itu. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan yang paling sengit berperang melawan pasukan penjajah Belanda kala itu. Dari awal penjajahan hingga akhirnya keruntuhan kolonial Belanda. Kata Makassar sendiri berasal dari kata Mangkasara, yang berarti mereka yang sifatnya terbuka, atau bisa pula diartikan sebagai yang telah menampakkan dirinya. Suku Makassar sendiri adalah suku nomor 2 yang paling banyak mendiami wilayah Sulawesi Selatan setelah suku Bugis. Suku Makassar tercatat mendiami wilayah Goa, Jeneponto, Takalar, Bulukumba, Selayar, Maros, Pangkep, hingga sebagian kecil wilayah di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Menurut sebuah cerita, pada masa peperangan, beberapa kelompok dari suku Makassar melarikan diri ke pegunungan dan hutan pedalaman. Di sana, mereka mendirikan kelompok-kelompok kecil yang kabarnya dari situlah kemudian lahir beberapa sub-suku Makassar. Beberapa suku tersebut antara lain suku Turatea, suku Konjo, dan Selayar. Bahasa Makassar merupakan bahasa yang digunakan oleh suku Makassar sejak berabad-abad yang lalu. Bahasa Makassar ini sejatinya punya kemiripan dengan bahasa Bugis. Walaupun aslinya bahasa Makassar dan bahasa Bugis merupakan dua bahasa yang berbeda. Menurut pendapat sebagian orang, bahasa Makassar saat ini sudah banyak yang terpengaruh dengan bahasa lain, seperti bahasa Bugis dan bahasa Melayu. Jadi, bahasa Makassar yang digunakan oleh orang-orang Makassar saat ini kabarnya bukan merupakan bahasa Makassar yang asli, bukan lagi bahasa Makassar yang murni seperti yang dulu, karena tercampur dengan sedikit bahasa Bugis dan juga bahasa Melayu. Meski demikian, kabarnya bahasa Makassar yang asli ini masih bisa ditemukan di daerah Goa bagian selatan, tepatnya di kaki gunung Lompo Batang, dan juga di berbagai daerah pedalaman lainnya. Diperkirakan bahwa suku Makassar ini sebenarnya adalah satu rumpun dengan suku Bugis itu sendiri, dan keduanya dipecah ke dalam dua buah suku yang berbeda akibat ulah Belanda yang ingin memisahkan antara suku Bugis dan Makassar kala itu. Tujuannya sudah pasti untuk memecah belah masyarakat di Sulawesi Selatan itu sendiri. Mengingat Makassar adalah suku yang sangat menentang Belanda kala itu. Dimanapun mereka saling bertemu, maka pasti akan terjadi peperangan antara keduanya. Salah satunya terdapat pada kisah Karaeng Galesong, di mana beliau kala itu menolak untuk menyerah kepada Belanda dan memilih untuk melarikan diri ke tanah Jawa, sambil membawa armada lautnya yang sangat kuat. Di lautan pun, beliau bersama para armadanya menghancur leburkan para armada Belanda. Tak heran apabila pihak Belanda kala itu menjuluki beliau sebagai si bajak laut. Oke, mari kita masuk ke pembahasan utama. Jadi, dari mana suku Makassar ini berasal? Well, berdasarkan pembahasan tadi, maka kita bisa menarik dua buah pendapat. Pendapat pertama, jika suku Makassar dan suku Bugis aslinya adalah serumpun, maka itu artinya asal-usul suku Makassar tidaklah begitu berbeda jauh dengan asal-usul suku Bugis yang telah saya jelaskan pada beberapa video saya sebelumnya, di mana suku Bugis berasal dari kumpulan para pengikut dari raja yang bernama Lhasa Tumpugi. Silahkan kalian nonton videonya untuk informasi lebih lanjut ya. Kemudian pendapat kedua, suku Makassar memanglah asli dan sejak awal telah ada dan menetap di Sulawesi Selatan. Mereka tidak berasal dari daerah manapun di luar Sulawesi, karena mereka memang asli dari Makassar itu sendiri. Meskipun memang suku Makassar memiliki keterikatan dengan rumpun Melayu, namun suku Makassar sejak awal telah mendiami wilayah Makassar dan sekitarnya. Jadi, suku Makassar memanglah berasal dari Makassar itu sendiri dan bukan dari daerah lain. Hanya saja, suku Makassar memanglah dikenal sebagai suku yang gemar merantau dan berlayar. Jadi jangan heran apabila suku Makassar
juga banyak dijumpai peradaban dan bukti sejarahnya di berbagai tempat lain di dunia ini.